Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dengan saya Sandi Abdul Wahab, sahabat Radar. Saya mengundang Kang Arif Rifandi. Ya. Kang Arif ini adalah Sekretaris Umum Perkumpulan Guru Madrasah Kota Tasikmalaya. Kita akan membahas tentang bagaimana kondisi sekolah-sekolah di madrasah di tengah pandemi virus corona ini. Semua lagi mengalami kesulitan. Nah, saya ingin tahu sejauh mana nih dari keluarga besar guru madrasah, sekolah madrasah dalam beradaptasi dengan virus corona, cara belajar di masa pandemi, ya kan? Iya. Sudah sekitar 9 bulan atau 8 bulan kan kita masih berada di tengah-tengah wabah virus corona. Nah, bagaimana Kang Arif ini melihat khususnya belajar anak-anak sekolah yang berada dalam naungan sekolah madrasah dan juga guru-gurunya sampai saat ini, apa sih yang dirasakan dan apa yang terjadi sekarang? Oke, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, pemirsa Radar Tasikmalaya. Hari ini kita berbicara madrasah lagi ya. Sudah lama kita Sudah berbicara lama. madrasah. Jadi hampir 9 bulan kita di masa pandemi gini. Iya. Madrasah justru hampir semua di persekolahan tentunya Iya, ya. Sekolah, madrasah itu belum diperbolehkan untuk tatap muka. Jadi 3 bulan kemarin di tahun 2019 ini semua terjadi kepanikan lah, saya kira begitu. Jadi madrasah semuanya kelihatan tidak siap untuk bagaimana melakukan pembelajaran di tengah pandemi. Ya tentu saja ketidaknyamanan itu banyak sekali yang dirasakan oleh guru. Di saat anak-anak harus belajar di rumah, jadi orang tua tidak merasa nyaman, anak juga tidak merasa nyaman, kemudian juga guru-gurunya juga sama. Artinya harus seperti apa nih kita mengatasinya, cara memberikan pembelajarannya. Akhirnya semua juga ya serba digitalisasi tetapi dipaksakan kan. Nah, pada akhirnya semua anak ini belajar menggunakan gadget diantaranya, tetapi juga sangat variatif. Anak-anak di madrasah disesuaikan dengan tingkatan dan jenjangnya ini, pada akhirnya ada yang menggunakan gadget, ada yang punya gadget, ada yang tidak. Nah, kemudian juga di masa pandemik ini mendorong seluruh guru untuk berkreativitas. Jadi orang tua, jadi intinya bahwa di masa pandemik ini orang tua menggait betul-betul anaknya. Memang tidak sempurna tentunya. Jadi kurikulum yang digunakannya pun ya kurikulum darurat. Kurikulum darurat. Jadi kita menggunakan Permendikbud 37, kemudian KMA 183184, tentu mengadaptasi kurikulum yang tidak baku yang seharusnya kita lakukan di normal ya, tatanan normal. Tapi kita menggunakan kurikulum yang darurat. Artinya bahwa boleh nanti guru, pihak madrasah telah menentukan muatan-muatan apa yang disiapkan dalam pembelajaran darurat. Pada masa pandemi kemarin itu yang sangat variatif. Ada guru yang melihat situasi baik di tingkat KRT-an, KRW-an, lingkungan madrasah, di kelurahan, di kecamatan. Ini masuk dalam, kalau dulu ya istilahnya ada kategori zona gitu, masuk zona mana. Kan kita dulu juga sempat Tasik ini zero ya, sudah hijau gitu kan, tapi kita memiliki dampak lagi gitu, naik lagi sampai hari ini begitu. Dan di persekolahan di madrasah belum ada yang tatap muka. Belum ada. Ya jika itu pun ada, melihat situasi dan kondisi ya, tapi terjadwal karena memang dorongan dari orang tua, keinginan dari orang tua, kira-kira ya, banyak dorongan ke madrasah, banyak dorongan ke orang tua. Pak, ini kita di perkampungan yang kira-kira ya namanya aman dari COVID dan lain sebagainya. Nah, tapi juga pihak madrasah belum berani melakukan tatap muka. Artinya bahwa di persekolahan di madrasah sampai saat ini secara resmi itu belum melakukan tatap muka. Nah, sehingga apa yang dilakukan oleh guru selain tadi menyiapkan kurikulum darurat, tentu selama ini guru-guru saya lakukan survei. Jadi survei ke madrasah. Jadi selama kegiatan pandemik ini apakah ada pelaksanaan pembelajaran? Ya, ada. Apa yang digunakan? Pembelajaran apa?
tatap muka kah atau dengan daring? Nah, dilakukan dengan daring kan gitu. Dengan daring. Dengan daring. Iya. Tapi efeknya lagi, ada anak yang punya gadget dan tidak punya gadget. Nah, itu yang tidak punya gadget gimana itu? Jadi ada lagi, ada yang punya gadget tapi tidak punya paket data. Nah, ini banyak problem sekali ya, yang memang semua berpikir bagaimana kegiatan-kegiatan pembelajaran itu jalan. Bagaimana yang tidak punya gadget, akhirnya kita ikhtiarnya melakukan diberi tugas mandiri. Jadi anak melalui orang tuanya datang seminggu sekali ke madrasah, berikan tugas untuk selama 1 minggu, baik dari sisi LKS atau modul atau buku. Tapi juga ada yang melakukan daring karena memang kreativitas kita ini tadi ya ceritanya terjadi kepanikan. Apa nih model apa yang harus digunakan guru dalam masa pandemi ini? Dari sisi di sistem digitalisasi begitu. Akhirnya ya yang paling sederhana sekali kegiatan daring ini dilakukan melalui by WA kan begitu. Kirim tugas, balik tugas dari anak dibalik lagi ke gurunya kan begitu. Sehingga kapasitas WA ini memang sangat terbatas. Jadi tidak melalui video call seperti Zoom atau seperti itu? Ada juga via Zoom atau via Google, tapi kekuatannya tidak lama karena kita berbicara paket data lagi kan begitu. Kan ada bantuan dari pemerintah tuh yang gratis itu? Betul. Jadi ada bantuan dari pemerintah, tapi sampai saat ini pun di lingkungan madrasah itu belum juga kunjung datang. Di lingkungan madrasah belum ya? Jadi kita kemarin itu ada pendataan. Namanya Iponsel. Iponsel ini alokasinya kalau saya lihat untuk 3 bulan ya, dari bulan Oktober, November, Desember. Sampai saat ini Iponsel belum ada titik terang. Jadi selama ini kegiatan yang menggunakan daring masih menggunakan paket data yang dari orang tuanya sendiri, inisiatif orang tuanya sendiri. Pernah kita lakukan kerjasama dengan beberapa provider ya yang masuk ke kita, itu pun hanya stimulasi saja. Jadi untuk selanjutnya ya perlu diregistrasi, perlu dikasih paket data dan selanjutnya. Nah, jadi selama ini memang serba keterbatasan ini mendorong kreativitas para guru, juga kreativitas orang tua. Artinya bahwa pembelajaran daring, istilah begitu ya, orang tuanya darting kan begitu. Itu banyak. Pusing di rumah tidak biasa. Nah, itulah makanya. Jadi kita bukan guru dan banyak viral ya video-videonya. Mengajarkan itu ternyata menjadi guru di rumah itu sangat sulit. Dan saya lihat juga anak-anak selama kegiatan daring ini pembelajaran hanya 1 jam 2 jam di rumah, ternyata kesananya anak ya akhirnya main. Ini juga di masa-masa pandemik ini orang tuanya juga harus betul-betul menggait, berkomunikasi dengan gurunya, apa yang menjadi batasan-batasannya kan begitu. Kemudian juga apa yang dipelajari. Memang bagi para guru ya itu tidak mesti ideal ya, tidak mesti ideal dalam pembelajaran masa daring ini begitu. Nah, jadi intinya bahwa di madrasah hari ini kita belum melakukan tatap muka. Masih dilakukan kegiatan secara daring. Ya, yang paling sederhana adalah by WA. Tetapi juga kita sudah keliling bersama melakukan safari ya namanya. Itu ada safari PGM itu KKG kepada guru-guru bagaimana memanfaatkan digitalisasi melalui Google. Kita ajarkan kepada guru-guru Google Classroom-nya, kita manfaatkan e-learning-nya, e-learning yang fasilitas dari Kementerian Agama kita ya, dari Dirka-SKK. Nah, kita pelajari semuanya, tetapi semua dikembalikan lagi ke anaknya masing-masing. Kalau tidak ada gadget, ya nggak bisa. Tidak ada paket data, ya nggak bisa lagi, kan begitu. Yang akhirnya bahwa yang punya gadget kita layani, yang tidak memiliki gadget pun wajib dilayani oleh guru-guru, kan begitu. Nah, tapi kita lakukan dari sisi masa pandemik ini mendorong guru-guru lebih kreativitas lagi. Ada pengelolaan kelas via virtual, tadi ya ada juga melalui Google Meeting, ada Zoom Meeting, itu memang dilakukan hanya tertentu ya, tertentu karena kembali lagi ke paket data. Memang sih dari sisi madrasah kita berharap bahwa
pemerintah betul-betul hadir ya di kita. Memang di BOS kita ini di masa pandemik ini boleh digunakan untuk membantu pembelian paket data. Ya, pembelian paket data. Nah, kemudian juga dari sisi masa pandemik ini akhirnya mendorong juga kreativitas dan inovasi dari Kementerian Agama kita, mendorong digitalisasi madrasah atau bagaimana membangun digital culture ya, culture di madrasah begitu. Gurunya melek teknologi, orang tuanya juga sama, siswanya juga sama, akhirnya semua didorong di masa pandemi ini. Itu hikmahnya begitu. Nah, jadi nanti kita ini selama 3 minggu itu kita akan latih guru-guru ya dari sisi perencanaan kegiatan anggarannya, dari sisi evaluasi diri madrasahnya. Nanti di Senin besok itu kita mulai keliling untuk guru-guru ya, tentunya mengedepankan protokol kesehatannya. Jadi bagaimana merencanakan secara virtual atau online, evaluasi diri secara online yang nanti efeknya ke anggaran. Nah, efeknya ke anggaran. Nah, mulai dari perencanaan itulah. Ini adalah bagian dari ikhtiar, ada program besar di Kementerian Agama kita namanya Realizing Education Promise atau merealisasikan janji pendidikan. Nah, kemudian yang disebut dengan Madrasah Education Quality Reform atau Madrasah Reform. Jadi mereformasi madrasah. Jadi dengan hadirnya pandemik ini kita ada hikmah yang sangat besar ya di madrasah. Akhirnya membangun digitalisasi madrasah. Itu gagasan besar dari Kementerian Agama kita. Nah, oleh karena itu ini berdampak ke kita begitu, berdampak ke guru, ke madrasah, ke siswa, ke orang tua. Artinya bahwa setiap madrasah harus mengadaptasi digitalisasi madrasah. Di antaranya bahwa hari ini tadi mulai dari pembelajaran kita kenalkan berbagai fasilitas-fasilitas karena Kementerian Agama kita telah bekerja sama dengan provider Google internasional. Jadi kita manfaatkan fasilitas-fasilitas itu untuk memudahkan para guru, siswa dan orang tua yang mendampingi di saat mereka sedang melakukan kegiatan pembelajaran. Di antaranya pemanfaatan classroom, kemudian optimalisasi e-learning elektronik, pembelajaran. Di situ sudah komplit sekali begitu ya. Komplit sekali. Jadi e-learning yang digunakan oleh guru itu nanti sudah terintegrasi dengan penilaian, kemudian juga dengan rekapitulasi hasil yang disajikan yang disebut dengan aplikasi rapot digital kan begitu. Jadi sekarang ini sudah mengarah ini madrasah. Sekarang sudah menjejaki itu. Sudah menjejaki itu sekarang. Jadi madrasah sudah mulai bangkit untuk berinovasi, melakukan digitalisasi di madrasah begitu. Nah, ini PR kita yang paling utama sekali adalah membangun SDM yang handal di para guru. Nah, gimana itu? Jadi, ada konsep atau SDM sekarang udah siap canggih mengimbangi kecanggihan teknologi atau masih banyak yang belum memahami kan? Oh iya. Jadi memang step by step lah. Guru-guru kita ini memang harus karena ada beberapa grade ya. Ada guru yang pemula, gitu kan, guru yang pemula, kemudian ada ya gurunya ada pemula, juga ada yang menua ya. Jadi ini harus memang step by step. Jadi semuanya juga harus melek terhadap teknologi, begitu ya. Harus melek terhadap teknologi. Jadi dari program REP ini, jadi lahir dari pandemik ini, begitu kan, hikmahnya sangat besar bagi madrasah. Lahir program namanya Realizing Education Promise atau Madrasah Education Quality Reform atau Madrasah Reform ini ada 4 komponen untuk support terhadap guru-guru ini. Di antaranya ada komponen 1 itu tadi yang saya sebutkan terkait dengan madrasah. Artinya penyusunan anggaran berbasis online. Jadi nanti ada satu aplikasi yang akan kita lakukan bersama tim inti madrasah. Tim inti madrasah itu ada saya ajak kepala madrasah, ada bendahara, ada para operator. Nah, kita lakukan bimtek di 3 minggu ini, baik seluruh jenjang di MP, MTS dan Madrasah Aliyah. Jadi di kegiatan itu nanti kita perkenalkan di komponen 1 terkait dengan elektronik rencana anggaran kegiatan madrasah. Di komponen 2 itu ada namanya penilaian siswa.
Nah, kita lagi penilaiannya berubah kan, sesuai dengan Tidak lagi kebijakan. manual. Nah, tidak lagi manual kan begitu. Sekarang melalui e-learning ini sudah mulai jadi namanya CBT ya, Computer Based Test. Nah, jadi namanya CBT. Jadi penilaiannya itu kayak ujian kemarin itu pakai itu, begitu ujian nasional. Sekarang sudah beralih lagi namanya jadi UBKD, jadi ujian berbasis komputer dengan jaringan, gitu. Jadi nanti diadaptasi lagi, jadi seluruh siswa kita sedang latih lagi, se-Indonesia itu termasuk Kota Tasik kita punya dampak, dilatih lagi keterkaitan dengan anaknya untuk UBKD ini. Jadi melek lagi teknologi, siapkan laptopnya, kan begitu, siapkan laptopnya. Di kita sampel beberapa MI, namanya nanti ke depan ada apa itu, ada aksi, kita sudah launching di kementerian tuh. Nah, asesmen kompetensi siswa Indonesia, atau yang disebut dengan kalau Kementerian Pendidikan itu ada AKM. AKM itu asesmen kompetensi minimum. Nanti kita juga di madrasah akan mengadaptasi mulai dari kelas 5, kelas 8, kelas 11 gitu ya. Dia akan mengadaptasi terkait dengan ujian berbasis komputer itu dengan AKM itu atau aksi itu akan mengukur terkait dengan literasi membaca, literasi numeris, literasi sains, kemudian sosial budaya, kemudian survei karakter begitu. Kemudian survei lingkungan sekolah. Nah, dia murni dia nanti akan mengarah ke arah sana. Itu di komponen 2. Nanti penguatannya kepada siswa. Nah, di komponen ketiga ini terkait dengan guru. Nah, jadi kita kemarin itu mulai dari tanggal 19, 20, 21, 3 hari itu seluruh guru di Kota Tasikmalaya kurang lebih ada 996 itu melakukan pemetaan kompetensi melalui ujian. Jadi gimana itu maksudnya pemetaan, untuk apa itu pemetaan kompetensi itu? Jadi asesmen kompetensi guru namanya. Jadi namanya AKG kalau kita singkat. Nah, itu kalau dulu ada istilah di dinas itu namanya ujian kinerja guru. Nah, samalah ini namanya AKG, asesmen kompetensi guru. Jadi diukur kompetensi guru yang hari ini baik yang sertifikasi, non sertifikasi, yang sudah baik guru kelas, guru mata pelajaran, kemarin itu mengikuti ujian. Nah, mengikuti ujian nanti akan dilihat seperti apa hasilnya. Apakah dia itu mahir, cakap, atau terampil, atau dia berkembang nilainya. Ada nanti rank-ranknya begitu ya. Nah, kalau dia kategori-kategori yang tadi saya sebutkan itu nanti akan menjadi rekomendasi untuk dilakukan penguatan. Misalkan Kota Tasik penguatannya di satu sisi mana? Yang jelas nanti di komponen 3 itu didorong kepada program keprofesian berkelanjutan. Di antaranya adalah pengembangan diri, karya inovatif, dan publikasi ilmiah atau karya ilmiah. Jadi ada 3 hal yang nanti diarahkan dari sisi PKB ini, program keprofesian berkelanjutan ini. Jadi program keprofesian berkelanjutan untuk guru-guru begitu ya. Nanti guru-gurunya dilatih melalui pemberdayaan KKG dan MGMP. Itu di komponen 3. Lalu di komponen 4 nanti ada penguatan kelembagaan. Penguatan kelembagaan ini di kita itu ada namanya sistem pendataan madrasah itu namanya EMIS ya, EMIS. Jadi namanya EMIS, ada kepanjangannya, saya lupa lagi. Jadi EMIS itu Electronic Management informasi sistem atau apa namanya. Jadi namanya EMIS, nanti diantaranya adalah penguatan kelembagaannya itu melalui penyajian data yang baik, yang bagus begitu, yang akurat begitu, yang akurat, akuntabel, yang disajikan oleh madrasah. Sehingga mulai dari sana keempat komponen ini akan menjadi spiritnya meningkatkan mutu madrasah atau kualitas madrasah begitu. Siswanya disupport, gurunya juga disupport, kelembagaannya juga disupport, termasuk juga dari sisi penguatan pendataannya juga disupport.
Akhirnya nanti kita ketemu di satu titik. Dan program ini yang lahir di masa pandemik ini tahapannya sampai 2024. Oh, 2024. Ya, jadi 5 tahun Panjang kita berarti. panjang. Jadi sasaran tahun ini di Kota Tasik hanya baru 42 lembaga. 42. Dari berapa lembaga kan? Dari ya MI itu ada 53, MI 53, MTS ada 54, apa 56 ya. Kemudian MA ada 38. Jadi kurang lebih dari 150-an lebih itu baru 42 lembaga yang menjadi sasaran tahun ini, dan sistem sendiri yang mengacak itu semua, yang melakukan sampling begitu. Nah, nanti di 2022 itu ada 2021 itu sudah mulai lagi dilatih untuk anggaran 2022. Selanjutnya begitu sampai 2024. Dan memang inovasi-inovasi yang kita amati itu di kementerian kita sangat luar biasa. Dan madrasah beserta guru-guru, beserta kepala madrasah wajib untuk memantau dan menyimak, membaca, juga mengadaptasi kegiatan ini, program-program ini. Di antaranya bahwa ada madrasah digital care ya, madrasah digital care. Jadi kita sudah mengarah kepada artificial intelligence. Jadi mesin dia, robot dia yang berbicara ya, yang dan kita bertanya, robot yang jawab. Nah, sudah begitu sekarang. Anda bertanya tentang apa? Nah, terus dijawab oleh robot. Jadi ada panduan-panduannya. Itu sudah mulai mengarah ke arah sana sekarang itu. Jadi kalau tidak diadaptasi oleh madrasah, oleh guru-guru, oleh para kepala madrasah, maka ini kita akan ketinggalan. Nah, oleh karena itu memang salah satu poin penting dari masa pandemik menuju ke digitalisasi madrasah ini diantaranya adalah banyak variabelnya masalahnya. Diantaranya adalah hasil ujiannya rendah, tingkat kualitas madrasahnya rendah, tingkat kepemimpinannya rendah, guru-guru juga mengajar rendah, apalagi di masa pandemi kemarin gitu kan. Di masa pandemi kemarin itu kita lihat saja, karena kita pembelajarannya secara mandiri di rumah begitu kan, tidak ada ya tatap muka di madrasah, akhirnya itu motivasi belajar anak semakin rendah. Kemudian motivasi guru-guru untuk mengajar juga rendah. Nah, oleh karena itu ini kita setting dua-duanya. Nah, bagaimana memotivasi? Ada juga banyak yang dilakukan kemarin-kemarin itu, ada namanya guling ya, guru keliling gitu kan, sebelum kita COVID yang kedua naik ya. Ada guling. Kenapa? Untuk memupuk rasa tanggung jawab guru, sekalipun itu disalahkan sebetulnya ya. Memang tidak ada tuntutan lebih sebenarnya dari kita ya, karena ada kurikulum darurat tadi begitu. Yang jelas kemarin masa-masa transisi di pandemik itu sampai saat ini di bulan November begitu kan, yang akan berakhir di bulan Desember ini, itu adalah tugas yang paling banyak itu ada di orang tua sebetulnya yang menggaidnya ya. Guru hanya bisa mentransfer tugas. Ya, kebayang juga kerepotan orang tua ya, mohon maaf para orang tua juga ya begitu. Guru-guru juga sama begitu kan, punya anak, dia memberikan tugas ke anak yang lain, anaknya sendiri diberi tugas oleh guru yang lain kan begitu. Sama juga lah, artinya bahwa yang guide yang paling utama, bimbingan yang paling utama adalah ya di rumah begitu ya, di rumah. Memang nampaknya tidak ada target yang sempurna ya di kurikulum kita kemarin itu. Termasuk juga kita sekarang ini, kalau kalender pendidikan kita tetap jalan. Nah, kita tetap jalan kalender pendidikan sehubungan dengan besok itu di awal Desember tanggal 1 itu sudah masuk di penilaian akhir semester. Jadi buat Bapak Ibu guru ya, Bapak Ibu guru itu jangan berpikir ideal-ideal lah, kira-kira begitu. Untuk sekarang-sekarang ya, sekarang-sekarang untuk menyajikan harus sempurna nilainya. Karena kita pembelajaran juga terbatas. Yang seharusnya misalkan 5 tema yang harus disampaikan, karena kita keterbatasan, ya orang anak juga sama lah, banyak keluhan yang masuk ke kita itu, banyak keluhan dari orang tua. Sehingga pernah kita dulu sebelum COVID kedua naik di Kota Tasik itu, kita pernah gelar diskusi itu, dihadiri oleh dari Polres, dari DPRD ya,
kemudian dari Dinas Pendidikan, dari kita kementerian, dari PGM, begitu kan, bagaimana mencari solusi. Karena ini betul juga kebijakan di 2021 itu kita memprediksi bahwa akan dibuka tetap sekolah, tapi protokol kesehatan tetap diperketat, begitu kan, diperketat. Tetapi juga apa namanya di 2021 itu ya apa namanya dikembalikan lagi ke orang tua. Dan tidak lagi mengenal zona. Yang tahu zona adalah madrasah, begitu kan? Tidak ada istilah zona. Yang jelas kira-kira di satu madrasah komplek tersebut aman, madrasah apa namanya pemangku madrasah, kepala madrasah, guru-guru, komite, apa namanya orang tua, itu dia yang lebih tahu di sana. Nah, dan memang ini apa namanya betul yang saya prediksi begitu. Nah, kenapa yang kemarin-kemarin kita memang 3 bulan sampai di November inilah, sampai mungkin di Desember besok begitu ya. Di Desember besok kita masih tetap untuk melakukan aktivitas di dalam rumah dan tetap untuk menjaga protokol kesehatan yang jelas paling tidak 3M ya. Mencuci tangan, menggunakan masker begitu kan. Dan menjaga jarak juga begitu kan. Dan memang di 2021 juga kelihatannya belum sempurna amat ya dari sisi pembukaan madrasah. Sehubungan PAUD 1 guru 5 anak, di tingkat SDMI ini 1 guru 18 bimbingannya kan begitu. Nanti juga akan berkembang bagaimana teknis shiftingnya begitu kan. Kalau ini dalam satu kelas ada 2 sampai 3 atau 4 rombel, bagaimana mengatur waktunya kan begitu. Nah, tentu ini kurikulum darurat ini akan tetap dijalankan. Karena kita juga belum bisa prediksi ya COVID ini akan berakhir kapan. Ya mudah-mudahan saja Desember itu selesai. Amin. Desember hari ini begitu ya. Hari ini COVID kita selesai begitu. Nah, Kang, ini ada persoalan. Saya punya keponakan ya, yang baru masuk sekarang. Ya. Kalau misalnya ini dalam kurun waktu 1 tahun periode pendidikan, kurikulum pendidikan itu belum selesai COVID, apakah mereka itu langsung ujung-ujung naik ke kelas 2? Jawabannya tunggu sebentar setelah ini. Iya.